Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Inilah yang direncanakan oleh leluhur tiga klan dewa ini, untuk menghabiskan energi Kaisar Tulang Mayat. Bahkan jika mereka tidak dapat melacak posisinya, mereka harus membuatnya kehabiskan sebagian energi. Faktanya, tindakan mereka memang mencapai hal ini. Di wilayah Bintang Hongtian, ada wilayah rahasia kecil yang tersembunyi. Ini adalah salah satu dari banyak alam rahasia yang dipersiapkan oleh Kaisar Tulang Mayat sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Tulang Mayat mendominasi wilayah Bintang Hongtian. Pada saat itu, ia menghancurkan banyak kekuatan kecil dan menengah dan memurnikan banyak alam rahasia. Alam rahasia ini berada di tangan Kaisar Tulang Mayat dan jarang digunakan. Sekarang, tempat rahasia ini digunakan oleh Kaisar Tulang Mayat untuk menyembunyikan dirinya, dan tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Sialan ketiga orang ini, tunggu saja aku. Pingsu menggertakkan giginya, dan memancarkan energi kematian yang mengerikan dari seluruh tubuhnya, mengubah dirinya menjadi energi kematian yang buram agar tidak bisa dilacak. Balas dendam ini tidak akan pernah berakhir, kata Pingsu dengan kejam. Seiring berjalannya waktu, berita tentang Kaisar Tulang Mayat secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah Bintang Hongtian. Banyak sekali orang yang mengetahui hal ini merasa terkejut. Xiao Fan melarikan diri ke wilayah klan dewa. Kupikir dia cukup ganas, tapi Kaisar Tulang Mayat ini bahkan lebih kejam. Ya, klan Huntian, dia benar-benar menghabisi klan itu sendirian. Menakutkan sekali. Kaisar Tulang Mayat bahkan lebih mengerikan dari Xiao Fan. Tak seorang pun percaya bahwa Kaisar Tulang Mayat yang telah bersembunyi sekian lama akan menimbulkan kehebohan seperti itu begitu berita tentangnya tersiar. Alam cahaya, ya ampun, ini Kaisar Tulang Mayat terlalu kejam. Lin Ling berkata dengan heran. Ya, itu terlalu kejam. Aku bahkan ingin menghiburnya. Yu Qiongyao sangat gembira saat mendengar berita itu hingga dia menari kegirangan. Mereka tidak menyadari bahwa ada konflik antara Kaisar Tulang Mayat dan Xiao Fan. Sekarang mereka sangat gembira mendengar bahwa para klan dewa telah menderita kerugian besar. Saat ini, bintang leluhur Paviliun Xingluo telah dipindahkan ke sekitar alam cahaya, dan kedua kekuatan tersebut untuk sementara bergabung menjadi satu. Ini adalah solusi sementara untuk saat ini, dan ini juga merupakan pengaturan terbaik untuk menjaga kekuatan kedua belah pihak. Dengan musnahnya klan Yingyu, semua kekuatan besar yang mempunyai dendam terhadap Xiao Fan, seperti Istana Naga, klan Barbar Kuno, klan Wushen, klan Wei Yang, klan Darah, dan Alam Binarang Suci, tercengang. Mereka masih mengandalkan klan dewa untuk menghadapi Xiao Fan. Hasilnya sekarang salah satu dari 4 klan dewa langsung musnah, dan sekarang 3 klan dewa yang tersisa mencoba yang terbaik untuk menemukan keberadaan Kaisar Tulang Mayat. Pasukan ini juga mempunyai kebencian terhadap Kaisar Tulang Mayat, tetapi tidak sedalam kebencian terhadap 4 klan dewa. Jadi mereka tidak khawatir kalau Kaisar Tulang Mayat akan langsung menimbulkan masalah bagi mereka, tetapi mereka khawatir kalau Xiao Fan akan menimbulkan masalah bagi mereka. Orang itu sangat brutal dan sudah memiliki kekuatan untuk melawan seluruh klan sendirian. Jika Xiao Fan pergi ke bintang leluhur mereka untuk menimbulkan masalah sekarang, apa yang akan mereka lakukan? Semua orang panik, khawatir akan balas dendam Kaisar Tulang Mayat dan Xiao Fan. Sekte Fan, di dalam area terlarang. Xiao Fan baik-baik saja, itu hebat. Ya, sudah kubilang jangan khawatir sebelumnya. Dia sangat licik, bagaimana mungkin ada hal buruk yang terjadi padanya? Cek. Aku ingin tahu siapa yang begitu khawatir sebelumnya. Bukan aku. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Nangong Lingxuan dan yang lainnya semua tersenyum bahagia saat ini. Mereka semua khawatir ketika Xiao Fan pergi ke Paviliun Xingluo sebelumnya. Meskipun tidak ada berita tentang Xiao Fan sekarang, tidak ada berita adalah yang terbaik. Terlebih lagi, Kaisar Tulang Mayat.
Menghancurkan klan Yingyu, yang tidak diragukan lagi membantu Xiao Fan meringankan banyak tekanan. Jadi semua orang santai pada saat ini. Klan Huntian. Xiao Fan berjalan-jalan di kota yang ramai. Berkat Kaisar Tulang Mayat, formasi pelindung klan Huntian diaktifkan. Sekarang perhatian semua anggota klan Huntian telah beralih dari Xiao Fan ke Kaisar Tulang Mayat. Kaisar Tulang Mayat yang keji ini benar-benar berani memusnahkan klan Yingyu. Ini adalah penghinaan bagi garis keturunan klan dewa kita. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Kaisar Tulang Mayat terkutuk itu untuk menghancurkan klan Yingyu. Kita harus membantu klan Yingyu untuk membalas dendam. Bunuh Kaisar Tulang Mayat. Semua anggota klan Huntian sangat marah. Keempat klan dewa memiliki darah yang sama, tetapi di masa depan hanya 3 klan dewa yang tersisa. Jadi mereka semua bangkit dalam perlawanan dan ingin membunuh Kaisar Tulang Mayat. Namun sayangnya mereka tidak berdaya. Bahkan bayangan Kaisar Tulang Mayat tidak dapat ditemukan. Xiao Fan mendengarkan semua berita itu, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Sesel kali, dia berteriak, bunuh Kaisar Tulang Mayat dan balas dendam klan Yingyu. Sekarang Xiao Fan melakukannya dengan sangat baik di sini, semua berkat Gong Yusu. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Jia Huai di samping Gong Yusu adalah Xiao Fan, dan bahkan ketika formasi pelindung dimatikan, pihak lain tidak pergi tetapi memilih untuk terus bersembunyi di sini. Xiao Fan sekarang memiliki gua tempat tinggalnya di klan Huntian. Energi spiritual dalamnya kaya dan kuat, dan orang-orang datang memberinya hadiah satu demi satu, membuat tangan Xiao Fan lemah karena menerima begitu banyak hadiah. Kehidupan Xiao Fan nyaman dan bahagia. Dia mendirikan formasi isolasi yang kuat di dalam gua, dan berpikir bahwa saat dia berada di dalam gua, Wan Xiang secara pribadi akan bertindak sebagai pusat formasi untuk memastikan agar dirinya tidak ditemukan oleh dunia luar. Gong Yusu tidak pernah meninggalkan gua. Dia telah diam-diam mencintai Pingsu selama bertahun-tahun, tetapi wanita yang dicintainya dibunuh dan tubuhnya direnggut oleh Kaisar Tulang Mayat. Gong Yusu bukanlah orang bodoh. Setelah menganalisis situasinya, dia secara kasar menebak bahwa Pingsu dirasuki di dunia kecil. Memikirkan pertemuan tak sengaja dengan Pingsu di dunia kecil, dan berbagai kata-kata penuh perhatian yang diucapkan Gong Yusu, kulit kepalanya terasa geli. Dia begitu membenci Kaisar Tulang Mayat hingga dia ingin menggiling tulangnya menjadi abu dan mengulitinya hidup-hidup. Namun sayang, kekuatan Gong Yusu tidak cukup, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untuk Kaisar Tulang Mayat. Gong Yusu juga ingin keluar dan mencari Kaisar Tulang Mayat, tetapi dihentikan oleh leluhur klan Huntian, jadi Gong Yusu mengunci diri di kamar dan selalu merasa sangat frustasi. Dia bahkan secara bertahap kehilangan makna dan keyakinan hidup. Pingsu, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Gong Yusu menggertakkan giginya, niat membunuh mendidih di dalam hatinya. Tapi sekarang, 3 bulan telah berlalu sejak klan Yingyu dihancurkan. Ketiga leluhur klan dewa terus bekerja sama dengan banyak kultivator kuat ranah Ziyuan untuk melacak, tetapi mereka masih belum dapat menyimpulkan keberadaan pihak lain. Gong Yusu merasa tidak berdaya dan tidak mau, dan dia selalu ingin melakukan sesuatu. Sialan, Gong Yusu menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan slip pesan giok dan memanggil semua pengikut kepercayaannya ke guanya. Gong Yusu ingin orang-orang ini memberinya beberapa saran dan melihat apa yang dapat dia lakukan sekarang. Di antara orang-orang ini adalah Jia Huai, yang baru saja direkrut oleh Gong Yusu. Aneh, Gong Yusu memanggilku. Xiao Fan yang berada di dalam gua, terkejut dan mengeluarkan slip giok komunikasi. Gong Yusu telah menjalani pengasingan selama 3 bulan. Apa yang dapat dilakukan terhadapnya sekarang? Xiao Fan mengembuskan napas, membiarkan Wan Xiang kembali ke tubuhnya, lalu meninggalkan gua itu. Klan Huntian pasti tidak mengetahui bahwa dia sedang menyamar. Jika tidak, mereka tidak akan bersikap sopan. Dengan cara ini, Xiao Fan pergi ke gua Gong Yusu. Ketika dia tiba di sana, tidak hanya Xiao Fan yang ada di sana, tetapi juga sejumlah besar anggota klan Huntian.
Wajah Gong Yusu pucat pasi dan dia tampak sangat lesu. Dia melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua tahu tentang klan Yingyu. Aku ingin melakukan sesuatu. Apakah kalian punya ide bagus?" "Tuan, apa maksudmu dengan melakukan sesuatu?" tanya seseorang. "Hehehe, bagaimana cara menemukan Kaisar Tulang?" "Tuan, maksudmu?" Di dalam gua Gong Yusu, Xiao Fan dan yang lainnya tercengang. Apa yang ingin dilakukan Gong Yusu terhadap Kaisar Tulang Mayat? Kalian tidak salah dengar. Aku memang sedang mencari Kaisar Tulang Mayat. Tolong bantu aku memikirkan cara untuk menemukannya. Gong Yusu berkata dengan suara berat dan ekspresi muram. Rasa sakit karena wanita yang paling dicintai yang tubuhnya diambil alih oleh orang lain adalah sesuatu yang tak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Itulah sebabnya Gong Yusu haus akan balas dendam. Ia harus menemukan Kaisar Tulang Mayat, lalu meminta leluhur untuk turun tangan, menekannya, menggiling tulangnya, menyebarkan abunya ke udara dan membuatnya membayar harga atas semuanya. Para pengikut Gong Yusu terdiam, terpaku dalam keterkejutan. Mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana memberi saran itu Kaisar Tulang Mayat, sosok brutal yang bahkan upaya gabungan dari 3 leluhur klan dewa tidak dapat membunuhnya. "Bicaralah, mengapa kalian semua diam saja?" Gong Yusu berkata dengan suara berat, wajahnya pucat pasi. Ini semua orang tidak tahu harus berkata apa. Xiao Fan juga terkejut, dia tidak mengerti mengapa Gong Yusu bisa tersesat tanpa alasan. Dengan kekuatan Gong Yusu, Xiao Fan tidak dapat memikirkan hal lain yang dapat dilakukannya jika dia pergi mencari Kaisar Tulang Mayat kecuali mati. Bagaimanapun, Kaisar Tulang Mayat adalah sosok yang bahkan Xiao Fan agak takut, jadi apa yang bisa Gong Yusu lakukan padanya? Melihat orang-orang itu terdiam, wajah Gong Yusu menjadi jelek. Dia memutuskan untuk memanggil mereka satu persatu dan mengajukan pertanyaan kepada mereka, membiarkan mereka berbicara satu persatu. "Wei Kuan, kamu bicara duluan." Gong Yusu menatap seorang pemuda. Aku juga tidak tahu." Pemuda bernama Wei Kuan itu memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan ide. "Sampah." Gong Yusu mengumpat dengan dingin, lalu menatap pemuda kekar lainnya. "Cheng Xing, kamu." Wajah pemuda bernama Cheng Xing memerah. Setelah 3 kali menarik napas dalam-dalam, akhirnya dia berbicara. "Tuan, masalah ini saya tidak tahu harus berbuat apa." "Sampah." Gong Yusu menggertakkan giginya dan menatap yang lain. Semua pengikutnya menggelengkan kepala, tidak dapat memikirkan solusi apapun. Gong Yusu sangat marah. Biasanya, para pengikutnya ini mengikutinya untuk memamerkan kekuatan mereka dan menikmati banyak keuntungan. Tetapi ketika tiba saatnya mereka pamer, mereka semua layu. Bagaimana mungkin Gong Yusu tidak marah? Akhirnya, Gong Yusu menatap Xiao Fan dan berkata dengan suara berat, "Jia Huai, kamu pintar sekali, pasti punya ide, Xiao Fan. Yah, Kaisar Tulang Mayat sangat kuat, dan cara bersembunyinya juga hebat, tidak mudah untuk menemukannya." Xiao Fan menggerutu dan tidak dapat menemukan ide apapun. "Apakah kamu bercanda?" Bahkan leluhur dari 3 klan dewa tidak dapat mengetahui di mana Kaisar Tulang Mayat berada. Apa yang dapat dia lakukan? Terlebih lagi, Kaisar Tulang Mayat berbeda dari Xiao Fan. Dia tidak memiliki keluarga atau teman, dan tidak ada kelemahan yang dapat menahannya. Begitu orang seperti dia kehilangan kendali, mereka bisa melakukan apa saja. Sangat sulit untuk berurusan dengan Kaisar Tulang Mayat. Setidaknya Xiao Fan sangat jelas bahwa dia jelas bukan tandingan Kaisar Tulang Mayat sekarang. "Kamu Ark." Gong Yusu menatap Xiao Fan tanpa daya, dan akhirnya menghela nafas dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Dia juga tahu bahwa menanyakan masalah ini kepada Xiao Fan dan yang lainnya akan sulit bagi mereka. Lagi pula, bahkan leluhur klan Huntian tidak punya solusi, jadi apa yang dapat dilakukan orang-orang ini? Namun Gong Yusu tidak mau menyerah. Wanita yang paling dicintainya. Dia ingin membantu Pingsu membalas dendam, tetapi dia tidak berdaya.
Perasaan memilukan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami kebanyakan orang. Lupakan saja, kalian semua pergi saja. Jangan biarkan siapapun tahu mengapa aku memanggil kalian ke sini hari ini. Gong Yusu menghela napas dan berbicara. Ya, banyak pengikut Gong Yusu saling berpandangan, mengepalkan tangan, dan bergegas pergi, tidak sabar lagi. Mereka semua khawatir Gong Yusu akan mengajukan lebih banyak pertanyaan dan mempersulit mereka. Banyak pengikut Gong Yusu yang pergi, tetapi hanya Xiao Fan yang tidak pergi. Dia masih berdiri di sana karena dia baru saja memikirkan ide yang bagus. Jia Huai, mengapa kamu tidak pergi? Tanya Gong Yusu. Tuan ini Xiao Fan melirik ke belakangnya, dan menunggu sampai antek-antek Gong Yusu pergi. Dia ragu-ragu, mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga Gong Yusu, dan berbisik, aku punya ide, tapi Xiao Fan berkedip dan melihat sekelilingnya, memberi isyarat kepada Gong Yusu bahwa ada telinga di dinding itu dan dia khawatir kalau perkataannya akan bocor. Baiklah, tunggu sebentar. Gong Yusu mengangguk, mengeluarkan token giok, meneteskan setetes darahnya sendiri ke dalamnya, dan mengaktifkan formasi gua. Setelah lingkaran sihir ini diaktifkan, tidak seorang pun di seluruh klan Huntian, kecuali leluhur yang berada di ranah Jingtian, dapat mendeteksi situasi di dalam gua Gong Yusu. Kamu bisa memberitahuku sekarang. Gong Yusu berkata dengan tergesa-gesa, hatinya sedikit bersemangat. Dia merasa bahwa Jia Huai pasti punya ide dan berencana untuk memberitahunya secara diam-diam. Apakah aman? Tanya Xiao Fan. Jangan khawatir, semuanya aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Gong Yusu mengangguk. Bagaimana kalau ada keributan? Kita tidak akan ketahuan, kan? Tanya Xiao Fan lagi. Keributan? Ya, suara perkelahian. Tidak, formasi di guaku tidak akan mudah hancur. Hei, kenapa kamu menanyakan ini? Gong Yusu bertanya-tanya mengapa Jia Huai tiba-tiba menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepadanya. Apakah pihak lain berencana untuk mempraktikkan sesuatu? Tapi ini tampaknya tidak normal. Hehe, tidak apa-apa, hanya bertanya saja. Kalau tidak ada yang salah, ya sudah. Xiao Fan mengangguk senang. Kemudian duar. Ham kamu, Xiao Fan itu kamu, aku akan melawanmu. Gong Yusu menjerit, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di tangan Xiao Fan. Dia langsung ditekan oleh Xiao Fan, yang duduk di atasnya dan memukulinya sampai sekarang. Gong Yusu menyemburkan darah, tubuhnya ambruk beberapa kali, dan cahaya jiwanya melemah. Gong Yusu ingin melarikan diri, tetapi bagaimana Xiao Fan bisa membiarkannya berhasil? Pada akhirnya, dia ditekan oleh Xiao Fan, darah muncrat dari mulutnya, dan dia tergeletak tak berdaya di genangan darah. Kenapa kamu tidak pergi? Napas Gong Yusu melemah dan wajahnya menjadi pucat. Hehehe, kemana aku pergi? Xiao Fan mencibir dan duduk di sebelah Gong Yusu. Sialan, Gong Yusu dipenuhi dengan kebencian. Dia benar-benar membesarkan seekor harimau untuk menyakiti dirinya sendiri dengan menjaga Xiao Fan di sisinya. Tetapi bukan saja aku tidak menyadarinya, aku juga sangat mengagumi Xiao Fan. Dia benar-benar mengagumi musuh bebuyutannya. Memikirkan hal ini, wajah Gong Yusu memerah karena marah dan dia memuntahkan darah. Hei, tenanglah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Saat berikutnya, Wan Xiang meninggalkan tubuh Xiao Fan. Xiao Fan mengirimkan suaranya untuk memberitahu Wan Xiang agar memperkuat formasi gua tempat tinggal Gong Yusu agar tidak dapat dideteksi oleh dunia luar. Dengan formasi bala bantuan Wan Xiang, bersembunyi di gua Gong Yusu akan lebih aman. Kamu Xiao Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Gong Yusu berkata sambil menggertakkan giginya. Jangan khawatir, permintaanku cukup sederhana, hehe. Katakan padaku, mengapa kamu begitu ingin membalas dendam pada Kaisar Tulang Mayat? Xiao Fan bertanya sambil tersenyum. Dia sangat terkejut karena kesedihan dan kemarahan di wajah Gong Yusu tidak pura-pura, dia benar-benar sedih. Tapi mengapa demikian? Xiao Fan sangat penasaran.
Kamu tidak perlu tahu. Gong Yusu menggertakkan giginya dan menolak mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kalau dia benar-benar pernah mengucapkan segala macam kata perhatian dan pengakuan di dunia kecil milik Kaisar Tulang Mayat dan ternyata Pingsu itu sebenarnya adalah Kaisar Tulang Mayat lalu Xiao Fan tahu semua itu, Gong Yusu bahkan tak tahu bagaimana caranya mempertahankan harga diri atau hidup dengan martabat setelah ini. Hehehe, kalau kamu tidak mau menceritakannya, ya sudah, jangan menyesalinya, Xiao Fan mencibir. Menyesal? Hahaha Xiao Fan, kalau kamu punya nyali, bunuh saja aku. Gong Yusu mencibir, aku adalah keturunan klan Huntian, bagaimana mungkin aku bisa diancam olehmu? Gong Yusu sangat keras kepala dan menunjukkan kesombongan seorang dewa. Bagus sekali, kuharap kamu bisa bertahan, Xiao Fan berkata dengan gembira. Lalu dia mengeluarkan gelang binatang spiritualnya dan melepaskan Wei Zhongshan dan Xiao Li. Xiao Li dibawa pergi sebelumnya agar dia bisa menemani Wei Zhongshan. Xiao Li tumbuh di bawah asuhan Wei Zhongshan, jadi wajar saja jika mereka memiliki hubungan yang baik. Pada saat ini, Xiao Li dan Wei Zhongshan muncul bersama, dan mereka berdua tercengang ayah. Kakak, hehehe Xiao Wei, kemarilah, ajari dia bagaimana cara bersikap baik. Xiao Fan menunjuk Gong Yusu dan berkata sambil tersenyum. Wei Zhongshan mengangguk dan menatap Gong Yusu. Gong Yusu juga menatap Wei Zhongshan. Awalnya dia tertegun, lalu menunjukkan ekspresi menghina. Xiao Fan, kamu benar-benar gila, kamu memanggil pecundang di sini. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kultivasi Wei Zhongshan terlalu rendah, dia hanyalah seekor semut yang dapat diinjak sampai mati oleh Gong Yusu hanya dengan satu jari. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Xiao Fan kepadanya dengan melepaskan sampah seperti itu. Hahaha, benarkah? Xiao Fan tertawa, riang dan menepuk bahu Wei Zhongshan. Aku serahkan dia padamu. Baiklah. Wei Zhongshan mencibir, menggelengkan lehernya sedikit, dan menatap Gong Yusu dengan senyum haus darah. Hehe, orang yang memprovokasiku terakhir kali masih memohon belas kasihan sekarang. Kamu akan menyesali tindakanmu sekarang. Gong Yusu, berani sekali kamu. Kamu tahu siapa aku? Aku Gong Yusu, jenius nomor 1 dari klan Huntian. Aku berada di ranah Ziyuan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Gong Yusu berkata dengan marah. Seperti seekor naga yang memasuki air dangkal dan diganggu oleh udang, seorang sampah berani berbicara kepadanya seperti ini. Hehehe, dari klan dewa, ranah Ziyuan. Hehe, baiklah, kakak, kamu masih memikirkanku baik. Wei Zhongshan gemetar karena kegembiraan. Semakin tinggi level orang yang disiksa, semakin bersemangat pula Wei Zhongshan. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Brengsek, kukatakan padamu, jangan main-main, atau aku akan membunuhmu suatu hari. Hei, aku bicara padamu. Kau bisa mendengarku. Jangan mendekatiku. Apa yang kamu lakukan dengan benda di tanganmu itu? Wei Zhongshan berhasil mengajarkan Gong Yusu apa artinya bersikap baik tanpa banyak bicara. Wei Zhongshan memegang gada merah membara, senjata spiritual yang istimewa. Dia menggunakan gada itu pada bagian tubuh Gong Yusu yang paling rentan. Tiba-tiba, Gong Yusu merasa seperti menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Wei Zhongshan telah lama melakukan penyiksaan, metode apa yang tidak dia ketahui. Tiba-tiba, Gong Yusu mengeluarkan suara gemuruh yang lebih mengerikan dari kematian. Dia salah, benar-benar salah. Dia menyesal telah menyinggung Wei Zhongshan dan memprovokasi psikopat yang kejam ini. Metode Wei Zhongshan bahkan lebih mengerikan daripada Xiao Fan. Gong Yusu menjerit dengan memilukan. Sekarang Wei Zhongshan menaburkan bubuk obat khusus padanya. Xiao Fan dan Xiao Li hampir tidak tahan melihatnya. Cara Wei Zhongshan bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Kemajuan. Xiao Fan mendesah, Xiao Li mengangguk. Anda setuju? Metode Wei Zhongshan menyiksa orang, yang lain sekarang mengatakan bahwa mereka telah mengalaminya sendiri, atau bahkan hanya menonton. Kebanyakan orang tidak tahan.
Ayah, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Xiao Li bertanya, di mana kita sekarang? Haha, ini adalah klan Huntian, kata Xiao Fan dengan gembira. Klan Huntian. Xiao Li terkejut setelah mendengarnya. Dia belum pernah melihat Gong Yusu, dan meskipun Gong Yusu baru saja mengatakan bahwa dia adalah jenius klan Huntian, Xiao Li tidak menyangka bahwa mereka sekarang berada di klan Huntian. Baiklah, kemarilah dan duduklah sambil berbincang-bincang, kata Xiao Fan sambil tersenyum, menarik dua bangku batu, dan memulai perbincangan panjang lebar dengan putranya. Ayah dan anak itu mengobrol tentang kejadian terkini sambil menyaksikan Wei Zhongshan menyiksa Gong Yusu. Ayah dan anak ini tidak pernah bersama selama bertahun-tahun sejak mereka meninggalkan alam rahasia Kuil Ziyun. Begitu ya, maaf merepotkanmu. Terima kasih, ayah, kata Xiao Li penuh rasa terima kasih. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Xiao Fan tersenyum getir. Ia dan putranya menjadi kurang dekat setelah lama tidak bersama. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Bukannya Xiao Fan tidak ingin bersama anak-anaknya, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk bersama. Xiao Li mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat menyiksa Gong Yusu, Wei Zhongshan mendengar percakapan antara Xiao Fan dan Xiao Li, dan kemudian dia menjadi lebih kejam. Sekelompok orang ranah Ziyuan mengejar kakakku, dan kamu masih berani menyebut dirimu dewa. Sialan, tindakan Wei Zhongshan sangat kejam, membuat Gong Yusu kesakitan. Dia sekarang menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Aku tidak ikut serta. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Gong Yusu meraung sedih. Masih saja berdalih. Wei Zhongshan berkata dengan dingin, "Nak, aku akan membiarkanmu merasakan 10 siksaan kakek Wei dari Kyushu. Kasihanilah, aku salah, aku akan bekerja sama." Gong Yusu meraung marah. Dia tidak dapat menahan metode santai Wei Zhongshan tadi. 10 penyiksaan Kyushu yang disebutkan pihak lain tampaknya bahkan lebih kejam. Hehe, terlambat. Wei Zhongshan mencibir dan memercikkan cairan berbagai warna ke Gong Yusu. Jiwa Gong Yusu tersegel. Tubuhnya tiba-tiba serasa dipanggang api, digigit serangga, ditusuk jarum, dipotong pisau, segala macam rasa sakit terpancar secara bersamaan. Gong Yusu meraung dengan sedih. Hahaha, teriak-teriak saja, percuma. Wei Zhongshan sangat bersemangat dan menyerang dengan lebih ganas lagi. Xiao Fan, aku salah, aku akan bekerja sama denganmu dan akan mengatakan apapun yang kamu minta. Gong Yusu merasakan sakit yang luar biasa, dan rasa sakitnya semakin parah, jadi dia memilih untuk berkompromi. Gong Yusu adalah penjahat nomor 1 di klan Huntian. Kapan dia pernah mengalami siksaan seperti itu? Ketangguhan awalnya lenyap dalam sekejap mata. Sekarang di matanya, Wei Zhongshan benar-benar iblis. Orang ini sangat kejam. Dia tidak kenal ampun dan tidak berperi kemanusiaan. Hehehe, sudah terlambat untuk bekerja sama sekarang. Wei Zhongshan mencibir dan terus menyiksa Gong Yusu. Gong Yusu sangat menderita. Dia tidak pernah berteriak sekeras itu seumur hidupnya. Jika Wei Zhongshan yang menyiksa orang lain, Xiao Fan pasti tidak akan menghentikannya, tetapi dia memikirkan betapa Gong Yusu telah bersikap baik padanya beberapa hari ini. Xiao Fan memikirkannya dan menghentikan Wei Zhongshan. Baiklah, Xiao Wei, biarkan dia tenang dulu. Jika dia tidak mau bekerja sama, kita bisa melanjutkan. Oh baiklah, Xiao Fan sudah berbicara. Dan meskipun Wei Zhongshan enggan, dia tetap setuju. Wei Zhongshan berhenti dan memercikkan cairan bening ke tubuh Gong Yusu, lalu rasa sakit di tubuh Gong Yusu berangsur-angsur mereda. Gong Yusu merasa seperti merangkak keluar dari ambang kematian dan menyelamatkan hidupnya. Nak, bekerja samalah dan jawab apapun yang kakakku minta. Kamu mendengarkanku, kata Wei Zhongshan dengan dingin. Mendengar perkataan Wei Zhongshan, Gong Yusu mengangguk berulang kali. Baiklah, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja sama. Gong Yusu benar-benar takut, cara Wei Zhongshan terlalu kejam. Dia iblis. Setelah memperingati Gong Yusu, Wei Zhongshan mundur. Xiao Fan melangkah di depan Gong Yusu dan menghela nafas,
akan lebih baik jika kamu bekerja sama denganku lebih awal. Kenapa repot-repot, Gong Yusu? Gong Yusu berpikir dalam hati. Jika dia tahu bahwa metode Wei Zhongshan sangat kejam, dia pasti sudah bekerja sama dengannya sejak lama. Xiao Fan, jika ada yang ingin kamu katakan, tanyakan saja, Gong Yusu Sheng berkata tanpa daya. Ia tidak pernah menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Pertanyaan barusan adalah, mengapa kamu ingin menemukan kaisar tulang mayat? Ini karena Pingsu, aku mencintainya. Wajah Gong Yusu tampak muram, dan dia menceritakan rahasia terbesar di dalam hatinya. Setelah mendengar ini, Xiao Fan, Xiao Li dan Wei Zhongshan semuanya tercengang. Kamu cukup setia. Xiao Fan mengangguk. Mendengar Gong Yusu mengatakan ini, Xiao Fan juga menghormatinya sebagai seorang pria. Pertanyaan selanjutnya, di manakah rumah harta karun klan Huntian? Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Gong Yusu, kamu kenapa kamu menanyakan hal ini? Wajah Gong Yusu memucat. Hehehe, aku hanya bertanya. Bersikaplah baik dan bekerja sama. Katakan dengan jujur kalau tidak, hehehe. Xiao Fan mencibir. Wei Zhongshan melangkah maju, berbagai botol muncul di tangannya, ekspresinya haus darah dan dingin, gluk. Gong Yusu menelan ludah dan menggertakkan giginya lalu berkata, aku akan memberitahumu. Gong Yusu tidak berani memprovokasi Wei Zhongshan, orang ini terlalu kejam. Jadi, Gong Yusu dengan jujur mengungkapkan lokasi rumah harta karun klan Huntian. Bagus sekali. Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum, lalu mengajukan serangkaian pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah rahasia klan Huntian, juga rahasia Gong Yusu sendiri. Wajah Gong Yusu menjadi pucat. Wei Zhongshan menginjak Gong Yusu dan berkata dengan dingin, wah, apakah kamu takut sekarang? Aku sudah mengatakan semuanya, bisakah kamu melepaskanku? Gong Yusu memohon belas kasihan. Dia membocorkan semua rahasia klan Huntian kepada Xiao Fan. Ini akan menjadi masalah besar. Tidak, lebih baik kamu diam dulu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan gelang binatang spiritual dan memasukkan Gong Yusu ke dalamnya. Baiklah, aku akan keluar. Xiao Wei, Lier, kalian masuk dulu. Xiao Fan menatap Wei Zhongshan dan Xiao Li. Baiklah. Wei Zhongshan mengangguk. Baiklah, ayah, jaga dirimu baik-baik. Xiao Li mengangguk. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Setelah memasukkan Wei Zhongshan dan Xiao Li ke dalam gelang binatang spiritual, Xiao Fan menghela napas, sudah waktunya pergi. Xiao Fan menggerakkan lehernya, dan Wan Xiang kembali ke tubuhnya, lalu dia meninggalkan gua Gong Yusu. Alasan mengapa Xiao Fan tidak meninggalkan klan Huntian adalah untuk melihat keuntungan apa yang bisa dia peroleh di sini. Dia pernah diburu habis-habisan oleh 4 klan dewa sebelumnya. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan bisa tenang, dan melalui Gong Yusu ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang bagus. Xiao Fan akan berpura-pura menjadi Gong Yusu, lalu merampok rumah harta karun klan Huntian dan pergi. Hukuman ini mungkin cukup untuk membuat klan Huntian begitu marah hingga mereka muntah darah. Ini karena Xiao Fan tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat, dia bisa langsung menghancurkan klan Huntian. Xiao Fan sangat pendendam, dan dia mengambil tindakan segera setelah dia mengatakannya. Klan Huntian, saat ini mereka tidak tahu bahwa malapetaka akan datang. Xiao Fan berpura-pura menjadi Gong Yusu, penampilannya, ranahnya, temperamennya, dan bahkan cara berjalannya sama persis. Xiao Fan memasang ekspresi dingin di wajahnya dan langsung berlari ke lokasi rumah harta karun klan Huntian. Ini berada di jurang sedalam 1000 kaki di bintang leluhur klan Huntian. Ada sejumlah besar anggota klan Huntian yang menjaga di sini, dan ada juga tetua klan Huntian yang berada di tingkat ketiga ranah Ziyuan dan bertanggung jawab secara pribadi. Ini adalah tempat terpenting bagi klan Huntian, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Terlebih lagi,
Tempat ini sangat dekat dengan tempat leluhur klan Huntian bersemayam, jadi keamanannya mutlak dapat terjamin. Sekarang leluhur klan Huntian telah menghentikan pengasingannya karena masalah Kaisar Tulang Mayat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup siapa. Pada saat ini, di bawah jurang langit, tetua klan Huntian yang sedang duduk di sini berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang lainnya juga waspada, dan ketika mereka semua melihat, mereka melihat sosok Gong Yusu turun dari langit. Semuanya, aku di sini atas perintah leluhur, kata Xiao Fan sambil mengepalkan tangannya. Perintah leluhur. Tetua klan Huntian yang bertanggung jawab tercengang dan bertanya dengan suara yang dalam. Perintah apa yang diberikan leluhur? Baiklah, leluhur itu memintaku untuk mengambil sesuatu, kata Xiao Fan. Apa? Leluhur itu berkata bahwa dia ingin aku berbicara denganmu, Tetua Li Sen, sendirian. Xiao Fan melihat beberapa anggota klan Huntian yang kuat di dekatnya, ragu-ragu sejenak dan berbicara. Li Sen adalah tetua klan Huntian yang bertanggung jawab di sini. Bicara sendiri. Li Sen, tetua klan Huntian, tercengang. Ya, benar. Tuan, apa yang diminta leluhur kepadamu? Li Sen bertanya dengan heran, merasa agak aneh, karena biasanya leluhur akan menghubunginya secara langsung jika ia membutuhkan sesuatu di rumah harta karun itu. Tetapi mengapa membiarkan Gong Yusu datang kali ini? Namun meski begitu, Li Sen tidak terlalu memikirkannya, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah klan Huntian. Leluhur berkata bahwa aku hanya boleh membicarakan ini kepadamu, Tetua Li Sen. Xiao Fan berkata dengan tenang, perilakunya persis seperti yang dikatakan Gong Yusu, bahkan sikap dan reaksinya terhadap Li Sen juga sama. Sekarang Gong Yusu masih berada di tangan Xiao Fan, dia sama sekali tidak berani menipu Xiao Fan, konsekuensinya adalah siksaan siang dan malam. Li Sen menatap Xiao Fan dari atas ke bawah, dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Dia memang Gong Yusu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, baiklah, ikuti aku. Xiao Fan mengangguk dan mengikuti Li Sen pergi. Li Sen membawa Xiao Fan ke lapisan luar pertama perbendaharaan. Seluruh perbendaharaan klan Huntian memiliki 3 lantai, dan seseorang harus melewati 3 tingkat sebelum dapat memasuki perbendaharaan utama. Satu-satunya tempat yang aman dan kedap suara di dekat perbendaharaan adalah lantai pertama perbendaharaan. Itulah yang dikatakan Gong Yusu kepada Xiao Fan, apa yang dikatakan leluhur? Tanya Li Sen. Ini, Tetua Li Sen, kemarilah, leluhur berkata bahwa rahasia ini harus diceritakan kepadamu dengan suara pelan. Xiao Fan mendekati telinga Li Sen dan berbisik pelan. Li Sen tampak tak berdaya dan bertanya-tanya apa yang dikhawatirkannya. Tingkah laku Xiao Fan membuat Li Sen merasa kesal. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menahannya dengan wajah muram. Ketika Xiao Fan mendekati telinga Li Sen, dia berbisik, Li Sen, bekerja samalah. Aku tidak akan membunuhmu. Li Sen, duar. Xiao Fan bergegas maju dan meninju dada Li Sen. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu menyebabkan Li Sen memuntahkan darah dan tulang-tulangnya patah. Gong Yusu, kenapa? Raut wajah Li Sen berubah drastis, terkena serangan diam-diam dari Xiao Fan, bahkan merasa cahaya jiwanya tidak stabil dan tampak hancur. Hehehe, jangan melawan, ini perintah dari leluhur. Xiao Fan mencibir dan menyerang dengan kejam, menghajar Li Sen dengan dahsyat. Duar. Li Sen juga tahu bahwa situasinya tidak benar. Dia ingin melarikan diri, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari Xiao Fan. Xiao Fan terlalu kejam dan serangannya dahsyat, melukai Li Sen dengan serius. Di luar perbendaharaan, anggota klan Huntian yang menjaga perbendaharaan tidak menyadarinya. Li Sen, masuklah, Xiao Fan mencibir, mengunci Li Sen ke dalam gelang binatang spiritual, dan menyerahkannya kepada Wei Zhongshan. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan tersenyum, lalu berubah wujud menjadi Li Sen dan keluar dari rumah harta karun. Semua orang kuat dari klan Huntian yang berjaga di luar rumah harta karun tercengang. Di mana Gong Yusu? Pada saat ini,
Mereka mendengar Xiao Fan berkata, "Masuklah bersamaku." Gong Yusu tidak bisa mengatasinya sendiri, jadi dia membutuhkan bantuan. Tapi Tetua Li Sen, jika kita semua masuk, bagaimana dengan bagian luarnya? Seorang pria bertanya dengan heran. Hehehe, sudahlah, sudahlah. Ini wilayah kekuasaan klan dewa. Siapa yang berani datang ke sini dan membuat masalah? Apa yang kamu takutkan? Xiao Fan mencibir. Sekelompok anggota klan Huntian juga berpikir demikian. Apa yang perlu ditakutkan di wilayah klan dewa? Selain itu, sejak Li Sen berkata demikian, mereka merasa lebih percaya diri. Jadi orang-orang ini mengikuti Xiao Fan ke lantai pertama perbendaharaan. Kemudian duar. Tetua Li Sen, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Sebelum orang-orang ini sempat bereaksi, mereka dipukuli oleh Xiao Fan dan tergeletak di genangan darah. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangan Xiao Fan. Hehehe, bekerja samalah denganku, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Xiao Fan berkata sambil tersenyum, lalu memasukkan semua orang ke dalam gelang binatang spiritual. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan menghela napas dan berlari ke lantai 2 perbendaharaan. Ada 3 lantai di rumah harta karun klan Huntian. Hanya setelah melewati 3 lantai tersebut dapat melihat harta karun yang sebenarnya. Sungguh pembatasan yang kuat, sayang sekali itu tidak berguna bagiku. Xiao Fan melangkah melewati lantai pertama rumah harta karun itu. Wan Xiang memancarkan cahaya suci, terus-menerus menerobos batasan di sepanjang jalan. Tingkat kedua, tingkat ketiga. Xiao Fan langsung melewati 2 tingkat batasan dan mencapai bagian terdalam dari rumah harta karun klan Huntian. Setelah tiba di sini, mata Xiao Fan berbinar dan dia melihat sekelilingnya dengan penuh semangat. Hehe, aku kaya sekarang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para dewa itu kaya, tetapi Xiao Fan baru saja mengalami sendiri betapa kayanya mereka. Sejumlah besar batu sumber ditumpuk seperti gunung, harta alam yang tak terhitung jumlahnya seperti laut, dan berbagai ramuan berharga dikemas dengan rapat dan ada juga 3 senjata spiritual tingkat suci yang menjaga tempat ini. Terlepas dari apapun, nilai dari 3 senjata spiritual tingkat suci ini sendiri tak ternilai. Xiao Fan menggosok tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia bahkan tidak memiliki satu pun senjata spiritual tingkat suci. Benda ini sangat kuat, Xiao Fan telah mengalaminya sebelumnya. Semuanya milikku. Xiao Fan sangat gembira, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan cincin penyimpanannya dan menaruh barang-barang di dalamnya. Pada saat ini, Xiao Fan bagaikan segerombolan belalang, tak terkendali. Semua barang di rumah harta karun klan Huntian dimasukkan ke saku Xiao Fan. Xiao Fan membutuhkan waktu setengah jam hanya untuk menyiapkannya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa besarnya rumah harta karun klan Huntian. Ini adalah akumulasi ratusan ribu tahun cabang klan Huntian. Bagus sekali. Xiao Fan tersenyum senang, menatap ketiga senjata spiritual tingkat suci di tangannya, lalu menyimpannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan menghela napas, menenangkan dirinya, berubah menjadi Gong Yusu lagi, dan meninggalkan rumah harta karun itu. Sudah saatnya dia pergi. Kalau dia datang diam-diam, seharusnya dia juga pergi diam-diam sekarang. Setelah meninggalkan rumah harta karun klan Huntian, dunia luar tampak tenang, tanpa ada pergerakan sama sekali. Xiao Fan melesat ke udara dan lolos dari jurang. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berlari menuju pintu keluar bintang leluhur klan Huntian. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini sekarang. Xiao Fan harus segera pergi dari sini. Jika klan Huntian tahu apa yang telah dilakukannya, mereka mungkin akan menjadi gila. Xiao Fan menggunakan penampilan, aura, dan perilaku Gong Yusu sama persis dengan Gong Yusu, jadi tidak seorang pun akan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Xiao Fan mencapai pintu keluar dan pergi dengan angkuh. Bahkan orang-orang kuat dari klan Huntian yang menjaga pintu harus mengantarnya pergi dengan senyuman.
Xiao Fan dalam suasana hati yang sangat gembira dan meninggalkan klan Huntian begitu saja. Selama periode ini, Xiao Fan selalu menjaga kekuatan spiritualnya pada puncaknya, menyelidiki apakah ada aura mencurigakan di dekatnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya, Xiao Fan berubah wujud menjadi orang lain dan sepenuhnya meninggalkan wilayah klan Huntian. Setelah itu, Xiao Fan diam-diam bersembunyi dan meninggalkan wilayah para dewa. Sebenarnya dia sangat tertarik mengunjungi rumah harta karun klan Qianshu dan klan Chuang, tetapi ini terlalu berbahaya. Terlebih lagi, dia sekarang tidak kekurangan sumber daya, jadi tidak ada artinya baginya untuk mengambil risiko. Akan lebih baik menggunakan sumber daya klan Huntian untuk membuat dirimu lebih kuat, dan kemudian pergi ke 3 klan dewa untuk menjarah mereka secara terbuka. Itu berjalan sangat lancar. Xiao Fan mendesah dalam-dalam, berpikir bahwa klan Huntian telah membuat malu klan dewa, bagaimana dia bisa berhasil dengan mudah. Klan Yinyu hancur. Awalnya kupikir itu karena cara cerdik Kaisar Tulang Mayat, tetapi Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Klan Yinyu dihancurkan, dan prosesnya mungkin sangat sederhana. Xiao Fan telah melarikan diri jauh. Dia tidak akan datang ke wilayah klan dewa dalam waktu dekat. Biarkan 3 klan dewa pergi dan menimbulkan masalah bagi Kaisar Tulang Mayat. Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat saling mendapat keuntungan, dan Xiao Fan jadi memiliki waktu untuk berkembang. Xiao Fan berencana untuk kembali ke Sekte Fan, setidaknya untuk membiarkan Xiao Li dan Zhao Yanfu bertemu. Namun sebelum kembali ke Sekte Fan, Xiao Fan terlebih dahulu menuju klan Wushen. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan dot dan memperoleh 3 senjata spiritual tingkat suci, tidaklah lengkap rasanya jika dia tidak pergi ke klan Wushen untuk menimbulkan masalah. Bagaimanapun, 3 klan dewa sekarang sedang memperhatikan Kaisar Tulang Mayat, dan mereka mungkin tidak mau repot-repot menghadapinya. Sekarang saat yang tepat bagi Xiao Fan untuk mengumpulkan bunga. Jika menanyakan klan mana yang paling dibenci Xiao Fan, tidak diragukan lagi itu adalah klan Wushen dan klan Weiyang. Kedua klan ini menganggap Kyushu sebagai dunia budak dan tempat pelatihan bagi generasi muda mereka. Setiap kali mereka memasuki Kyushu, mereka akan membawa beberapa jenius berbakat dari klan darah, klan tanduk hitam, dan klan lain yang tunduk pada mereka, dan pergi ke Kyushu untuk membunuh bersama. Kedua belah pihak ditakdirkan untuk berseteru sampai mati. Klan Wushen. Sebelumnya, Xiao Fan adalah orang pertama yang datang ke sini dan mendatangkan malapetaka untuk menyelamatkan Paviliun Xingluo. Bintang leluhur klan Wushen dihancurkan oleh Xiao Fan dan banyak nyawa melayang. Namun, Xiao Fan sedang terburu-buru dan tidak sempat mengunjungi rumah harta karun klan Wushen. Sungguh disayangkan bagi Xiao Fan. Jadi sekarang dia ada di sini untuk menebus penyesalan masa lalunya. Saat ini, klan Wushen sedang membangun kembali, dan bangunan yang dihancurkan oleh Xiao Fan belum dipulihkan. Untungnya, rumah harta karun itu masih utuh, dan kekuatan dasar klan Wushen masih ada di sana. Cepatlah ke sana. Percepat, percepat. Ini adalah bintang leluhur kita, kebanggaan klan Wushen kita. Cepat. Ada sejumlah besar anggota klan Wushen yang kuat yang memerintahkan anggota klan Wushen untuk bekerja. Klan Wushen adalah kekuatan besar di wilayah bintang Hongtian. Pasti sangat disayangkan bahwa planet leluhur mereka telah hancur menjadi keadaan seperti itu. Oleh karena itu, seluruh klan Wushen berhasrat untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Tetapi ini pasti akan menjadi proses yang sangat sulit. Terutama sekarang Xiao Fan telah mengintai di luar bintang leluhur klan Wushen. Bagi Xiao Fan, tidak ada bedanya apakah penghalang klan Wushen ada atau tidak. Xiao Fan baru saja mengenakan penampilan baru dan menyelinap masuk. Bagus sekali, tapi aku masih suka tampilan compang-campingnya sebelumnya. Wan Xiang langsung menerobos formasi pelindung bintang leluhur klan Wushen, dan Xiao Fan melangkah masuk. Siapa itu? Kenapa? Seketika, semua orang di bintang leluhur klan Wushen terkejut, dan mereka bergegas keluar dengan niat membunuh. Xiao Fan tidak menyembunyikan auranya karena memang tidak perlu.
Dia datang ke sini untuk merampok dan membuat masalah, jadi dia harus mengambil tindakan. Sejumlah kultivator klan Wushen bergegas keluar, tetapi ketika mereka melihat bahwa orang yang datang adalah Xiao Fan, wajah mereka langsung pucat. Xiao Fan, Xiao Fan, kamu masih berani datang? Sialan kamu bajingan kecil, kamu cari mati. Para kultivator klan Wushen terkejut sekaligus marah. Hehehe, boleh aku ikut? Xiao Fan berdiri di kehampaan, menatap anggota klan Wushen di bawah. Sialan, bunuh dia. Kita harus menekannya kali ini. Melihat Xiao Fan, tidak ada ruang untuk diskusi atau negosiasi bagi orang-orang ini. Semua kultivator klan Wushen ini bertindak bersama-sama dan mengepung Xiao Fan dalam sekejap. Adapun Xiao Fan, ia menggunakan teknik San Xinhua dan menciptakan 3 klon dengan kekuatan yang sama seperti dirinya. Namun kemunculan klon kali ini berbeda. Xiao Fan baru saja memperoleh 3 senjata spiritual tingkat suci dari perbendaharaan klan Huntian. Tubuh asli Xiao Fan tersenyum, dia mengeluarkan 3 senjata spiritual tingkat suci dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke tangan ketiga klon. Proses ini langsung membuat wajah kultivator klan Wushen berubah drastis. 3 senjata spiritual tingkat suci. Ini bagaimana mungkin? Itu senjata spiritual tingkat suci. Bagaimana dia bisa mendapatkan 3 sekaligus? Itu pasti palsu. Orang ini sengaja membuat hal-hal menjadi misterius. Bergabunglah untuk menekannya. Para kultivator itu menjadi lebih kejam dan menyerbu ke arah Xiao Fan, bertekad untuk menekannya. Palsu. Hahaha, kalau begitu tunggu saja dan lihat sendiri. Xiao Fan mencibir, dan aura tubuh asli dan ketiga klonnya meledak. Bunuh. Ketiga klon Xiao Fan meraung, memegang senjata spiritual tingkat suci dan dipenuhi aura pembunuh. Duar, 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 duar. Klan Wushen yang baru saja dibangun setengah, sekali lagi mengalami bencana malapetaka. Bewahahaha. Bunuh mereka. Ketiga klon Xiao Fan sangat ganas. Setelah memegang senjata spiritual tingkat suci, mereka sepenuhnya menutupi kekurangan mereka sebelumnya. Ketiga klon Xiao Fan kejam dan tidak bermoral, sekali lagi mendatangkan malapetaka pada bintang leluhur klan Wushen. Tubuh asli Xiao Fan bahkan lebih ganas. Dharma Phoenix dan Dharma Naga meletus pada saat yang sama, bekerja sama dengan klon untuk menyerang dengan ganas. Semua kultivator ranah Ziyuan klan Wushen bergegas keluar. Namun sayang, meskipun mereka bergabung, mereka tidak akan mampu menekan Xiao Fan. Paling-paling, mereka hanya bisa bersaing dengan Xiao Fan. Xiao Fan sekarang benar-benar kehilangan kendali. Sialan, dia kuat sekali. Sialan, baru berapa lama kenapa sekuat ini? Para kultivator ranah Ziyuan klan Wushen tidak mau menerima ini dan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Baru lebih dari 1000 tahun sejak Xiao Fan meninggalkan Kyushu, tetapi pihak lain sudah memiliki kekuatan untuk melawan seluruh klan sendirian. Dan dia dapat mengguncang struktur wilayah bintang Huntian dengan kekuatannya sendiri. Monster jenis ini jarang terlihat di dunia. Xiao Fan menghajar semua anggota klan Wushen ini hingga mereka muntah darah, mati. Dharma Naga meraung bersamaan dengan Dharma Phoenix, dan kedua Dharma itu memancarkan tekanan yang mengerikan. Makhluk hidup di bintang leluhur klan Wushen berada dalam kondisi menyedihkan dan melarikan diri kemana-mana. Klan Wushen kini menghadapi kiamat. Bewahahaha, kemarilah. Xiao Fan menggunakan teknik Dewa Perang, membuat sekelompok kultivator kuat klan Wushen tak berdaya. Mereka semua berlumuran darah, tetapi Xiao Fan baik-baik saja. Apa yang harus kita lakukan? Hubungi klan lain dan mari kita jebak dia. Ya, hubungi mereka, begitu juga klan Dewa, hubungi mereka. Semua anggota klan Wushen tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Fan karena kekuatan pihak lain terlalu mengerikan, jadi mereka harus mencari bala bantuan untuk menekan Xiao Fan bersama-sama. Pada saat ini, bintang leluhur yang dibangun kembali oleh klan Wushen hancur lagi, dan darah anggota klan Wushen berubah menjadi lautan, dan bau darah memenuhi area tersebut. Melihat situasi hampir berakhir,
Xiao Fan pun berteriak, "Klan Wushen, keluarkan semua sumber daya kompensasi, aku akan pergi sekarang, bagaimana?" "Apa? Kompensasi? Kamu sedang bermimpi. Gabungkan kekuatan dan hancurkan dia." Setelah mendengar perkataan Xiao Fan, bagaimana mungkin mereka setuju? Para kultivator klan Wushen sangat marah dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Xiao Fan. "Hehehe, tidak mau." Xiao Fan mencibir, dan auranya meledak lagi. Duar, 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 duar. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya klan Wushen meraung, berubah menjadi kabut darah, dan meledak di langit. "Sialan, kita harus membunuhnya. Binatang buas ini, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan." Para kultivator klan Wushen mengutuk Xiao Fan dengan sekuat tenaga, tetapi hasilnya tidak berubah sama sekali. Menunggu penyelamatan dari pasukan sekutu. Butuh waktu lama, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan Xiao Fan. Jika Xiao Fan pergi begitu saja di tengah pertarungan, mereka tidak akan punya cara untuk mengatasinya. "Serahkan sumber daya kompensasi, aku akan pergi hari ini." Xiao Fan meraung marah lagi, menciptakan celah di bintang leluhur klan Wushen. "Kamu berapa banyak yang kamu inginkan?" Salah satu leluhur klan Wushen berkata dengan suara yang dalam, merasa sangat sedih dan marah. Jika Xiao Fan tidak dibiarkan berhenti sekarang, nasib klan Wushen dapat dibayangkan. Sekalipun mereka semua kultivator kuat, tapi orang biasa semuanya mati. Bagaimana dengan masa depan klan ini? "Hehehe, tidak banyak. Cukup ganti rugi 500 triliun batu sumber saja dulu," kata Xiao Fan enteng. Mendengar angka yang diucapkan Xiao Fan, para kultivator klan Wushen gemetar. "Sialan, bajingan kecil ini tidak punya niat untuk bernegosiasi sama sekali, bunuh dia." "Ya, dia hanya menggoda, Siai. 500 triliun batu sumber. Apa kamu gila? Ini keterlaluan, ayo lawan dia." Para anggota klan Wushen begitu marah hingga mereka mengamuk. 500 triliun batu sumber, apa artinya ini? Bahkan dengan menjual artefak suci klan Wushen, mereka hampir tidak dapat mengumpulkan 500 triliun batu sumber. Mereka semua mengira bahwa Xiao Fan melakukan ini dengan sengaja dan dia mencoba mengolok-olok dan membuat mereka kesal. Terlalu tinggi. Melihat reaksi para petinggi klan Wushen ini, Xiao Fan tahu bahwa dia telah meminta terlalu banyak. Lagi pula, dia sering melakukan hal semacam ini. Sebelum memeras, dia harus menaikkan harga setinggi langit dan kemudian membiarkan pihak lain menurunkan harga secara bertahap. Xiao Fan menjarah rumah harta karun klan Huntian. Jadi dia berpikir bahwa latar belakang klan Wushen juga harus menakjubkan. Tetapi melihatnya dari sudut pandang ini, klan Wushen dan klan Huntian masih tidak bisa dibandingkan. "Xiao Fan, klan Wushen tidak akan membiarkanmu lolos hari ini. Bunuh dia." Sekelompok anggota klan Wushen sangat marah dan menyerbu Xiao Fan lagi, bertekad untuk melawannya sampai mati. Lambat, tubuh asli Xiao Fan meraung dan menghentikan mereka. "Xiao Fan, apalagi yang ingin kamu katakan?" Seorang petinggi klan Wushen berkata dengan marah. "Aku hanya ingin mengatakan, jika menurutmu 500 triliun batu sumber terlalu banyak, aku bisa memberimu diskon." Xiao Fan menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum, "Diskon." Setelah mendengar kata-kata ini, para petinggi klan Wushen menjadi marah. Kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Tetapi memikirkan situasi klan Wushen saat ini, mereka masih memaksakan diri untuk menahan amarahnya. "Kamu katakan padaku, diskon macam apa ini?" kata seorang anggota klan Wushen dengan dingin. "Itu mudah. Aku akan memberimu harga yang lebih rendah. Bagaimana dengan ini? Berikan aku 200 triliun batu sumber dan aku akan pergi." "Bukankah itu tawaran yang bagus?" kata Xiao Fan dengan gembira, mengurangi 300 triliun batu sumber dalam satu tarikan napas. 200 triliun. Setelah mendengar angka ini, para petinggi klan Wushen tercengang. Jika hanya 200 triliun batu sumber, klan Wushen masih bisa menanggungnya. "Benar sekali. Jika kalian memberiku 200 triliun batu sumber, aku akan segera pergi."
Xiao Fan menepuk dadanya dan berkata, "Aku, Xiao Fan, selalu dapat dipercaya. Jika kalian tidak memberikan batu sumber konsekuensinya, kalian pasti tahu, hehe." Tentu saja Xiao Fan berbohong ketika mengatakan dia dapat dipercaya, tetapi petinggi klan Wushen secara alami tidak menyadari hal ini. Tetapi jika menggunakan 200 triliun batu sumber dapat memungkinkan Xiao Fan pergi dan membiarkan bintang leluhur klan Wushen selamat dari bencana ini, mereka masih bersedia melakukannya. Baiklah, seorang leluhur klan Wushen menggertakkan giginya dan memilih untuk berkompromi. Bagus sekali. Xiao Fan mengangguk senang, dalam suasana hati yang baik. Selanjutnya, para anggota klan Wushen mulai mengumpulkan batu sumber, tetapi batu sumber di perbendaharaan klan Wushen tidak cukup. Setelah beberapa saat, Xiao Fan pergi membawa batu sumber dengan perasaan puas. Tidak pantas untuk menghancurkan klan Wushen sepenuhnya sekarang. Akan lebih baik untuk menukarnya dengan sejumlah sumber daya dan mengumpulkannya sebagai bunga. Xiao Fan meninggalkan bintang leluhur klan Wushen dalam reruntuhan. Para kultivator ranah Ziyuan ini semuanya tampak sedih dan marah. Mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan klan mereka, tetapi mereka tidak mampu menekan Xiao Fan. Sialan, anak ini sudah tumbuh mengerikan. Sialan, kenapa dia begitu kuat? Dia hanya di ranah Jingdao. Binatang sialan. Para anggota klan Wushen dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Fan akan menjadi begitu kuat sehingga bahkan jika mereka semua bergabung, mereka tidak dapat mengalahkannya. Ya Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa klan Wushen kita mengalami bencana seperti itu? Astaga! Semua anggota klan Wushen meraung ke langit, masing-masing dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Belum lama sejak Xiao Fan terakhir kali mengunjungi klan Wushen, dan bintang iblis ini datang lagi. Setelah Xiao Fan meninggalkan klan Wushen, dia terus menerobos ruang untuk melarikan diri. Xiao Fan merasa masih terlalu dini untuk memintanya berhenti sekarang, jadi dia berencana untuk terus mengunjungi kekuatan musuh berikutnya. Kekuatan musuh berikutnya yang dipilih Xiao Fan adalah klan Wei Yang. Klan Wei Yang. Saat ini, formasi pelindung telah diaktifkan. Meskipun mereka tahu itu tidak berguna, mereka tetap harus mengaktifkannya. Dan tidak hanya formasi pelindung, tetapi formasi serangan juga diaktifkan. Selama Xiao Fan datang ke sini, dia akan segera mengalami murka klan Wei Yang. Pada saat ini, semua kultivator ranah Ziyuan klan Wei Yang berkumpul bersama dengan ekspresi dingin. Orang itu Xiao Fan baru saja meninggalkan klan Wushen. Apakah dia akan datang? Itu mungkin saja. Anak ini sangat licik. Dia pasti akan ke sini. Sialan binatang kecil ini, kalau dia berani datang, kita hancurkan dia. Para kultivator kuat klan Wei Yang dipenuhi amarah dan niat membunuh. Apapun yang terjadi, mari kita bersiap. Jika Xiao Fan datang agar kita mampu menghadapinya. Ketika klan Wushen diserang oleh Xiao Fan, klan pertama yang mereka hubungi adalah klan Wei Yang. Tetapi ketika dukungan dari klan Wei Yang sudah setengah jalan, mereka menerima berita bahwa Xiao Fan telah pergi. Maka semua anggota klan Wei Yang segera mulai bersiap. Menurut pemahaman mereka tentang Xiao Fan, bintang iblis itu kemungkinan akan terus melakukan kejahatan. Sialan, kapan klan Wei Yang pernah jatuh ke titik ini? Seorang kultivator ranah Ziyuan berkata dengan sangat sedih. Para anggota klan Wei Yang lainnya tetap diam, merasa sama-sama kesal. Klan Wei Yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah begitu takut bahkan ketika menghadapi klan dewa di wilayah bintang Hongtian. Tetapi sekarang mereka takut pada Xiao Fan, yang baru saja mencapai tingkat ketiga ranah Jingdao. Jika mereka membuat musuh dengan klan kuat lainnya, klan Wei Yang mungkin mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah dan berusaha mencapai situasi yang saling menguntungkan. Tetapi pihak lain adalah kaisar manusia dari dunia budak, alam yang pernah mereka invasi. Kedua belah pihak memiliki kebencian mendalam yang tidak dapat diselesaikan. Lebih baik kita bersiap-siap, kata salah satu leluhur klan Wei Yang.
Kaisar Tulang Mayat menghancurkan klan Yinyu sendirian, dan bahkan 3 klan dewa lainnya merasa terancam. Hal yang sama berlaku bagi klan-klan yang pernah berhadapan dengan Kaisar Tulang Mayat sebelumnya. Sekarang ada Xiao Fan. Orang ini seperti parasit abadi. Tidak peduli bagaimana mereka menangkapnya, Xiao Fan akan selalu lolos dan hidup sehat. Duar, duar, duar. Hahaha, cucuku dari klan Wei Yang, kakek Xiao kalian ada di sini. Pada saat ini, teriakan arogan Xiao Fan terdengar di telinga semua anggota klan Wei Yang ini. Kali ini, setelah Xiao Fan tiba di klan Wei Yang, dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Sialan, dia benar-benar datang. Ayo kita pergi dan hancurkan dia. Binatang sialan. Sekelompok kultivator klan Wei yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka pergi satu demi satu dan pergi ke dunia luar, mengelilingi Xiao Fan. Xiao Fan melihat sekeliling dan mencibir. Kalian cukup pintar, telah bersiap bahkan sebelum aku tiba, hehe. Namun penghalang itu tidak berguna bagiku. Para petinggi klan Wei yang ini tidak salah dalam menebak. Xiao Fan memang datang, dan begitu dia tiba, dia langsung bertindak tanpa ragu-ragu. Saat Xiao Fan baru saja mulai menghancurkan, semua anggota klan Wei yang menjerit dengan menyedihkan. Xiao Fan, dasar binatang buas. Beraninya kamu datang ke sini dan mencari kematian. Kami akan membunuhmu. Sekelompok anggota klan Wei yang dipenuhi dengan niat membunuh dan bergegas menuju Xiao Fan. Hehehe, benarkah? Xiao Fan mencibir, energi spiritual di sekitarnya berkumpul ke arahnya, dan dia meninju dengan kedua tinjunya. Duar, duar. Hanya dengan satu gerakan, Xiao Fan berhasil memukul mundur sekelompok petinggi klan Wei Yang. Para petinggi klan Wei Yang ini murka dan hendak mengambil tindakan. Tunggu, aku di sini untuk membicarakan bisnis, bukan untuk bertarung, kata Xiao Fan dingin. Bicara tentang bisnis. Mendengar perkataan Xiao Fan, semua orang itu tercengang. Apa urusan kami denganmu? Seseorang berteriak dengan marah. Hehehe, tentu saja, kesepakatannya adalah, berikan aku batu sumber dan aku akan pergi dari sini sekarang. Bagaimana? Xiao Fan mencibir. Kamu Xiao Fan, kamu mencari kematian. Arogan, bajingan kecil, kamu cari kematian. Mendengar perkataan Xiao Fan, semua anggota klan Wei yang menjadi geram. Mereka tidak mampu menahan hasrat membunuh mereka dan menyerang Xiao Fan dengan ganas. Bukankah berarti bajingan ini ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan apa-apa? Dia di sini untuk merampok dan memeras. Hehehe, jika tidak mau, jangan salahkan aku. Xiao Fan mencibir. Saat berikutnya, Dharma Phoenix dan Dharma Naga muncul bersama dan bergegas menuju intang leluhur klan Wei Yang. 3 klon muncul dalam satu tarikan napas, masing-masing memegang senjata spiritual tingkat suci di tangannya. Tubuh asli Xiao Fan mengenakan baju besi emas dengan semangat juang, dan auranya yang mengerikan membuat semua anggota klan Wei Yang yang kuat gemetar di dalam hati mereka. Mati! Xiao Fan meraung dan menyerbu ke arah petinggi klan Wei Yang. Duar, 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 duar. Sialan, binatang buas ini. Ark. Para kultivator kuat klan Wei yang bertarung dengan Xiao Fan semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka, dan beberapa tubuh mereka langsung diledakkan oleh Xiao Fan. Kekuatan Xiao Fan saat ini benar-benar berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Ranahnya jelas tidak meningkat, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Sekalipun semua kultivator ranah Ziyuan sesuatu disatukan, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Fan. Hehehe, terlalu lemah. Xiao Fan mencibir, dan menyerang dengan kejam dan tanpa ampun. Pada saat yang sama, Dharma Phoenix dan Dharma Naga juga menghancurkan bintang leluhur klan Wei Yang. Xiao Fan kini tak terkalahkan. Semua anggota klan Wei Yang patah hati, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Masih tidak mau. Xiao Fan berteriak dingin, sambil melihat sekeliling. Bajingan kecil, kamu cari kematian. Xiao Fan, aku akan menekanmu hari ini. Sekelompok anggota klan Wei yang berteriak dengan marah dan terus mengambil tindakan.
Kalau begitu ayo lanjutkan pertarungannya. Xiao Fan berteriak dengan marah, dan auranya tiba-tiba meningkat lagi, meledak dengan aura yang membuat orang-orang ini berdebar-debar. Sialan, ekspresi mereka sangat jelek, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan bertarung melawan Xiao Fan. Mereka dipenuhi dengan kebencian. Bagaimana mungkin mereka diganggu dan dipermalukan oleh makhluk dari dunia Buddha? Duar-duar. Para kultivator ranah Ziyuan klan Wei yang dapat bertarung melawan Xiao Fan, tetapi anggota klan Wei yang lainnya bahkan tidak dapat menahan Dharma Phoenix dan Dharma Nak dan ada yang meledak menjadi kabut darah. Pada saat ini, bintang leluhur klan Wei yang berubah menjadi merah darah, dan aura darah pekat bergema di dekatnya. Sebagian besar anggota klan Wei yang mati tragis, dan mereka menjerit dengan menyedihkan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.